Shalom, salam kasih dari kami Jemaat Sawangan Depok bakal Jemaat Ciseeng. Saat ini kami 128 kepala keluarga bersama 18 majelis jemaat dengan masing-masing pengurus dan pelayan pelkat dan komisi sedang bersiap menjelang pelembagaan kami yang direncanakan 7 Juli 2024. Dalam persiapan pelembagaan ini kami akan mengadakan bazar kasih pada hari Minggu 12 Mei 2024 pukul 11 siang sesudah ibadah Minggu di Gedung Gereja Bakal Jemaat Ciseeng. Mari Ibu Bapak Saudara ramaikan acara bazar ini dan dukunglah kami. Akan disediakan stand-stand penjualan makan dan minum dan juga acara lelang serta penjualan kupon berhadiah menarik. Sampai bertemu di tanggal 12 Mei 2024 pukul 11 siang sampai selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sahabat GPIB yang terkasih. Berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Dorothea Febe Winman, pendeta jemaat yang saat ini ditempatkan di GPIB Jemaat Maranatha Pematang Siantar Pos Pelkes Tonduhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang malam kami beristirahat. Saat ini kami Tuhan bangunkan dalam keadaan yang selamat dan kami ingin merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus dan hikmat Tuhan, mampukan kami untuk tidak hanya mengerti firman Tuhan, tetapi kami juga mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab di pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14, firman Tuhan menyatakan, "Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, setelah kenaikan Yesus ke surga, para rasul bersama dengan beberapa orang perempuan, juga Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menanti-nantikan dan mempersiapkan diri untuk menerima janji yang Yesus sampaikan sebelum Yesus terangkat ke surga, yaitu bahwa para rasul akan menerima kuasa melalui kehadiran Roh Kudus sehingga mereka dapat menjadi saksi-saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Mereka tidak lagi terpaku memandang ke langit tanpa melakukan sesuatu, melainkan mereka kemudian mengarahkan pandangan mereka ke bumi, artinya bahwa mereka memiliki kesadaran dan semangat untuk melakukan sesuatu, untuk menyiapkan diri, sembari mereka menunggu saat untuk dapat bersaksi. Jadi dalam penantian, mereka terlibat dalam sebuah kegiatan bersama-sama, yaitu bertekun sehati dalam doa
Bertekun adalah kata kerja aktif yang menunjukkan sesuatu yang dikerjakan dengan rajin, sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Jadi mereka berdoa bersama-sama dengan sungguh-sungguh dan secara terus-menerus dalam satu hati. Ketika mereka menggunakan waktu-waktu penantian mereka untuk berdoa, mereka tetap terhubung dengan Yesus Kristus secara berkelanjutan dalam doa. Sekaligus mereka juga diperlengkapi untuk dapat bersaksi. Nah, sahabat GPIB, kalau kita lihat dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46, sebelum Yesus ditangkap, ia berdoa di Taman Getsemani diikuti oleh beberapa orang muridnya. Yesus meminta mereka untuk berdoa juga agar mereka tidak masuk ke dalam pencobaan. Lalu Yesus pun berdoa sendiri. Tapi apa yang para murid lakukan ketika Yesus selesai berdoa? Ternyata mereka justru tertidur dan tidak berdoa. Kita lihat juga dalam Matius 26 ayat 40, Yesus bertanya kepada mereka, "Tidak bisakah kamu berjaga bersama aku 1 jam?" Menjadi menarik, karena ini membuktikan para murid atau rasul tidak dapat bertahan dalam doa selama 1 jam saja. Namun dalam perikop ini, sahabat GPIB, kita melihat bahwa para rasul dan orang-orang lainnya yang berkumpul di ruang atas, pada akhirnya mereka berhimpun dan mereka berdoa selama masa menunggu yang tidak bisa dipastikan sampai kapan waktunya. Dan itu mereka lakukan dalam sikap yang sama, yaitu tekun dan sehati. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, meskipun juga karakter mereka berbeda-beda, namun bersama-sama mereka belajar untuk menghidupkan dan menjaga kebersamaan persekutuan mereka. Sahabat GPIB yang terkasih, dalam masa-masa menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di tengah-tengah kehidupan modern dan serba cepat saat ini, mungkin ada banyak orang percaya yang mempraktekkan gaya hidup fast living atau gaya hidup yang terus-menerus fokus pada produktivitas, selalu sibuk mengerjakan tugas satu ke tugas lainnya, selalu sibuk untuk mencapai tujuan-tujuannya, dan hanya punya sedikit waktu untuk merefleksikan momen saat ini. Sehingga banyak orang yang merasa seperti tidak punya waktu dan kesempatan untuk bertekun dalam doa secara pribadi maupun dalam persekutuan. Mungkin karena kesibukan pekerjaan dari pagi hingga malam, atau karena merasa sulit untuk memulai kebiasaan baru untuk berdoa secara berkelanjutan. Melalui para rasul, kita belajar bahwa saat menunggu atau menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita, kita diingatkan agar membuka ruang-ruang, memberi diri dan waktu untuk dipersiapkan dan diperlengkapi dalam persekutuan bersama, supaya nantinya kita semakin dikuatkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat, dan di tengah-tengah kesibukan dunia yang serba cepat ini. Dimulai dari secara aktif untuk menghidupkan kebiasaan untuk bersama-sama bertekun dalam doa kepada Allah sebelum atau setelah beraktivitas dan bahkan setiap saat. Sahabat GPIB, kita bersyukur dengan adanya program Morning Call dan Night Call GPIB, kita dapat melatih diri untuk bersama-sama dalam satu hati. Kita berkumpul dalam ruang persekutuan virtual maupun aktual untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan di pagi dan di malam hari. Itu sudah sebuah cara aktif kita untuk memulai kebiasaan bertekun di dalam doa bersama-sama. Dengan demikian,
sebagai orang percaya dan secara khusus sebagai warga GPIB yang diberkati Tuhan, kita dapat terus bersaksi, memuliakan nama Tuhan dengan saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan dalam ruang-ruang kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak, dalam keluarga juga dalam masyarakat. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sudah boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus setiap saat, untuk kami dimampukan, dikuatkan, untuk bertekun dalam doa, dalam persekutuan kami, di keluarga, persekutuan bergereja maupun dalam masyarakat. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang senantiasa diliputi dengan kasih Tuhan, untuk kami juga dapat menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk kami sekalian yang mengikuti morning call pada saat ini. Tuhan berkatilah kehidupan kami, berkati pekerjaan kami, berkati pendidikan kami, berkati tugas, tanggung jawab, dan aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini dan seterusnya ya Bapa. Hadirlah di dalam setiap perjumpaan kami dengan sesama, dan mampukanlah kami untuk menjadi teladan yang baik bagi sesama kami. Tuhan berkati kami semua yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, kami dalam kondisi sakit. Tuhan pulihkan dan kuatkan kami, dan biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan kami. Apapun yang sedang kami alami sekarang, kami percaya Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupan kami, menolong kami. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan berjemaat kami, secara khusus dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati seluruh pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan dimanapun berada. Kuatkan dan mampukan kami untuk menjaga, merawat kebersamaan persekutuan kami di GPIB ya Bapa. Kehidupan kami sebagai warga negara, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami dan menjawabnya sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, memohon dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah morning call di pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam manis untuk sahabat GPIB dimanapun berada. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Tenihut Marpai. Saat ini saya sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Marturia Kuansing di Riau. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengadakan penggalangan dana. Saya bersama dengan panitia pembangunan gedung serbaguna dan fasilitas mengharapkan dukungan dana dari Bapak Ibu saudara-saudara GPIB dimanapun berada. Saat ini kami sedang dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung dan kami sedang membutuhkan dana sebesar Rp890.455.000 untuk melanjutkan pembangunan gedung serbaguna dan pengadaan fasilitas, di mana kurang lebih 6 tahun pembangunan gedung serbaguna ini terbengkelai dikarenakan terkendala pada dana. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak terkasih, sahabat GPIB dimanapun berada, kami sangat membutuhkan uluran tangan daripada sahabat GPIB sekalian. Apabila sahabat GPIB berkenan untuk membantu, silakan untuk mentransfer ke rekening panitia pembangunan GPIB yang tertera di layar ini.
kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala yang menjadi dukungan Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih.